Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Siddiqah dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Agama Islam, kelas E semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman 12 materi yang sudah saya buat untuk menjadi tugas UAS Akidah Islamiyah oleh dosen pengampu yaitu Dr. Ahmad Alim LC.MA. 12 materi tersebut yaitu adalah yang pertama, akidah dan prinsip dasar Islam. Yang kedua, Islam sebagai agama wahyu. Yang ketiga, Islam sebagai agama wahyu sesi 2. Yang keempat, perkara yang membatalkan keimanan. Yang kelima, integrasi akidah dan dakwah. Yang keenam, Izzatul Islam wal Muslimin sesi 1. Yang ketujuh, Izzatul Islam wal Muslimin sesi 2. Yang kedelapan adalah wasatiyah dalam akidah. Yang ke-9, aliran mazhab akidah. Yang ke-10, bahaya liberalisasi akidah, ibadah, dan syariah. Yang ke-11, mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah hari kiamat dan kehidupan akhirat. Yang pertama, akidah dan prinsip dasar Islam. Akidah sebagai pondasi kehidupan. Akidah yang berarti dasar kehidupan manusia. Jika akidah kuat, hidup akan menjadi kuat, optimis, dan tenang. Dan jika akidah lemah, hidup akan rapuh, mudah stres, dan putus asa. Generasi muda sangat memerlukan penguatan akidah. Krisis makna di zaman modern. Kemajuan teknologi menjadi ukuran kebahagiaan. Ketergantungan pada teknologi dan materi akan menjadi kehilangan makna hidup. Banyak manusia mengalami stres, depresi, dan kehampaan. Solusi utamanya yaitu kembali kepada Allah melalui akidah. Makna dan keutamaan akidah. Akidah yang berasal dari kata al-aqdu, yaitu ikatan yang kuat. Ikatan terkuat manusia adalah dengan Allah. Sandaran dunia yaitu harta, jabatan, fisik bersifat sementara. Akidah yang kuat memberi ketenangan dan rasa aman. Inti akidah yaitu adalah syahadat yang berbunyi la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Adapun dua rukunnya yaitu an-nafyu, menolak semua sesembahan selain Allah, dan al-isbat, menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Akidah tidak boleh dicampur syirik, klinik, dan kurafat. Dampak akidah yang kuat akan menjadikan hati tenang dan hidup bermakna, sabar saat diberi ujian, bersyukur saat nikmat, tidak mudah putus asa dan tidak murtad, wafat dengan la ilaha illallah, dan akan menjadikan jaminan surga. Materi yang kedua yaitu Islam sebagai agama wahyu sesi 1. Islam adalah agama wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Berasal langsung dari Allah, bukan ciptaan manusia. Berbeda dengan agama budaya. Perbedaan agama wahyu dan agama budaya yaitu agama wahyu memiliki kitab suci dari Allah, ajarannya bersumber dari ketuhanan. Dan agama budaya yaitu lahir dari tradisi manusia, kitab atau ajarannya buatan manusia, dan Islam termasuk agama wahyu yang otentik. Dasar akidah dan kitab suci Islam. Islam memiliki akidah yang jelas dan tegas. Kitab suci Al-Quran yaitu diturunkan oleh Allah, terjaga keasliannya, dan menjadi pedoman utama umat Islam. Makna Islam secara bahasa. Islam berasal dari kata aslama yuslimu. Maknanya yaitu damai, selamat, menyelamatkan, dan patuh, juga berserah diri. Islam identik dengan kedamaian. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Seluruh ajaran Islam membawa maslahat, kedamaian, kebaikan bagi manusia, tidak mengajarkan kegaduhan atau kerusakan, selaras dengan fitrah manusia. Tujuan utama Islam yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang materi ketiga yaitu adalah Islam sebagai agama wahyu sesi 2. Hakikat Islam. Islam bermakna berserah diri dan patuh kepada Allah. Orientasi Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu damai dan membawa rahmat. Seorang muslim identik dengan tidak membuat onar, tidak membangkang ajaran Allah, tunduk dan taat sepenuhnya kepadanya.
Islam, iman, dan ihsan. Tingkatan 3 ini adalah tingkatan yang tidak akan terpisah. Islam yaitu kepatuhan lahiriah, iman yaitu keyakinan batin, dan ihsan yaitu berbuat terbaik seolah Allah melihat. Keislaman yang sempurna melahirkan kematangan mental, tidak takut dan tidak sedih, kepribadian yang utuh dan stabil. Ciri kepribadian muslim yaitu bersandar hanya kepada Allah atau aslama wajhahu lillah. Sikap hidupnya yaitu jika diberi nikmat, dia mengucapkan alhamdulillah. Jika ditimpa musibah, dia mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jika ia berprestasi, dia akan mengucapkan hadza min fadli rabbi. Menolak kesombongan, pamer, dan kepalsuan, dan menjalani Islam secara kafah atau totalitas. Islam sebagai agama wahyu yang paripurna. Agama yang diridhai Allah hanyalah agama Islam, bukan agama budaya, bukan hasil ciptaan manusia. Agama Islam yakni menolak pencampuran akidah, mengajarkan toleransi tanpa mencampur keyakinan, sudah sempurna, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya, tidak menerima liberalisasi agama. Karakter Islam yang menyeluruh. Islam bersifat syumuliyah atau komprehensif, insaniyah sesuai fitrah manusia, waqi'iyah yaitu realistis dan solutif, wasatiyah yaitu moderat dan tidak ekstrim, wuduh yaitu jelas dan mudah dipahami. Itu mencakup akidah, syariah, dan akhlak, kehidupan individu, sosial, dan lingkungan. Tujuan akhirnya yaitu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Materi yang keempat adalah perkara yang membatalkan keimanan. Larangan mudah mengkafirkan sesama muslim. Bercanda simbol agama berbahaya dan bisa menyebabkan murtad secara ucapan atau qauli. Mengkafirkan sesama muslim adalah perbuatan terlarang. Orang yang menuduh kafir tanpa hak justru berbahaya bagi imannya sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai takfiri atau ciri kelompok yang ekstrim. Murtad sebagai pembatalan keimanan. Murtad adalah pembatalan iman pertama. Bentuk murtad yaitu keyakinan atau mulai dari niatnya, yaitu i'tiqadi, ucapan yang mengandung kekufuran, perbuatan yang menunjukkan keluar dari Islam. Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga iman hingga wafat dalam keadaan Islam. Syirik, pembatalan keimanan terbesar. Syirik yaitu menyekutukan Allah. Bentuk syirik besar yaitu menyembah selain Allah, berkorban, bernazar, sujud kepada selain Allah. Syirik membatalkan seluruh amal dan mengharamkan surga, termasuk percaya dukun, jimat, sihir, ramalan, astrologi. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar atau akbar yaitu mengeluarkan dari Islam. Contohnya menyembah berhala, ritual sesaji. Syirik kecil yaitu asghar, tidak keluar dari Islam namun membatalkan amal. Contohnya yaitu adalah riya, ujub, pamer ibadah. Iman harus terus dirawat dan diperbarui. Pembatal akidah lain dan cara menjaganya. Pembatal akidah lainnya yaitu mengaku atau mempercayai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ideologi modern yaitu ateisme, liberalisme, dan komunisme. Cara menjaga akidah yaitu memperbarui iman dengan la ilaha illallah, menjaga tauhid dan janji kepada Allah, waspada terhadap penyimpangan pemikiran. Yang materi selanjutnya yaitu yang kelima, integrasi akidah dan dakwah. Akidah dan dakwah tidak bisa dipisahkan. Dakwah adalah kelanjutan risalah Nabi SAW. Tujuan dakwah yaitu meluruskan akidah umat dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dakwah tauhid adalah ibadah paling mulia dan paling dicintai Allah. Keutamaan dakwah akidah itu dakwah ke jalan Allah adalah ucapan yang terbaik dan amalan yang terbaik. Orang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya. Pahalanya lebih baik daripada harta dunia atau unta merah. Setiap muslim wajib mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu, yaitu dakwah.
Dakwah sebagai rahmatan lil alamin. Dakwah Islam membawa rahmat, kedamaian, dan kasih sayang. Berdakwah dengan merangkul bukan memukul, mencerahkan bukan menggelapkan, menenangkan dan bukan menakutkan. Rahmat Islam mencakup manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Dakwah sebagai tanggung jawab setiap muslim. Setiap muslim adalah dai yang sesuai kapasitasnya. Dakwah tidak terbatas pada ustadz atau kiai. Semua profesi bisa berdakwah, seperti guru, pedagang, pejabat, orang tua, dan pelajar. Bentuk dakwah yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan menolak keburukan, menyampaikan kebenaran walau satu ayat. Prinsip dan tantangan dakwah di era modern. Prinsip dakwah yaitu ikhlas karena Allah, hikmah, santun, dan bijaksana berdasarkan akidah yang sahih. Tantangan dakwah yaitu salah niat, cara yang kasar, kebekuan intelektual, perpecahan umat. Solusinya yaitu menjaga persatuan, memanfaatkan media digital, berdakwah dengan ilmu dan akhlak. Materi selanjutnya yaitu materi ke-6 adalah Izzatul Islam wal Muslimin sesi 1. Konsep Izzatul Islam wal Muslimin. Izzah berarti kemuliaan, keagungan, dan kejayaan. Izzatul Islam wal Muslimin yang berarti kejayaan Islam dan kaum muslimin, berdampak pada individu, keluarga, masyarakat, bangsa, hingga global. Islam adalah rahmatan lil alamin. Kejayaan Islam tidak terlepas dari akidah dan akhlak. Akhlak sebagai standar kejayaan. Kejayaan suatu umat ditentukan oleh akhlaknya. Kaidahnya yaitu suatu peradaban akan bertahan selama akhlaknya terjaga. Kerusakan bangsa yaitu korupsi, ketidakadilan, ketidakjujuran. Islam adalah agama yang menekankan moralitas dan akhlak mulia. Islam mengubah masyarakat jahiliyah. Jahiliyah bukan karena kurang ilmu, tapi rusaknya moral. Contoh kerusakan akhlak jahiliyah yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup, riba, judi, khamar, dendam, dan kekerasan. Nabi SAW diutus untuk membenahi akhlak, mengenalkan halal dan haram. Islamisasi itu adalah perbaikan akhlak. Makna izzah bagi seorang muslim. Izzah yaitu adalah harga diri, keluhuran atau lawan dari kehinaan. Muslim wajib menjaga izzah, yaitu jujur, menjauhi maksiat, tidak merusak citra Islam. Dosa dan maksiat yaitu akan menjatuhkan martabat dan menghilangkan izzah. Akhlak buruk umat bisa menjadi penghalang dakwah Islam. Sumber izzah dalam Islam. Izzah berasal dari tauhid, yaitu menyembah Allah yang Maha Esa, ukhuwah dan loyalitas sesama mukmin, karunia Allah, walillahil izzatu, amal soleh dan keikhlasan, ilmu dan perjuangan di jalan Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin tinggi izzah seorang muslim. Materi ke-7 yaitu Izzatul Islam wal Muslimin sesi 2. Perjuangan dan manhaj nubuwah. Perjuangan di jalan Allah mendatangkan izzah. Izzah diraih dengan mengikuti manhaj nubuwah atau jejak Rasulullah SAW. Janji Allah itu, aku dan Rasulku pasti akan menang. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi SAW akan mendapatkan pertolongan Allah. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana izzah. Akidah dan perjuangan perlu sarana pendukung. Kekuatan bangsa ditentukan oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan kekuatan militer. Al-Quran Surah Al-Hadid menekankan pentingnya besi atau baja sebagai kekuatan. Kemajuan sains dan teknologi menjadi faktor kewibawaan umat. Dakwah sebagai jalan kejayaan. Dakwah bertujuan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dakwah adalah tanggung jawab umat Islam. Masih banyak wilayah dan masyarakat yang belum tersentuh oleh dakwah. Dakwah itu membawa hidayah, perubahan hidup, izzah bagi umat. Pilar spiritual izzah. Izzah berasal dari Allah semata. Pilar spiritual izzah yaitu doa memohon kemuliaan dan kekuasaan dari Allah, tauhid sebagai dasar kekuatan. Allah memberi dan mencabut kemuliaan sesuai kehendaknya. Ketergantungan penuh kepada Allah memperkuat izzah.
Sabar dan takwa sebagai kunci izzah. Sabar menghadapi ujian hidup adalah sumber izzah. Ketidaksabaran melahirkan putus asa dan kehinaan diri. Janji Allah yaitu orang bertakwa akan diberi jalan keluar. Hidup berputar antara sabar saat diberi ujian dan syukur saat diberi nikmat. Materi yang ke-8 adalah wasatiyah dalam akidah. Konsep wasatiyah dalam Islam yaitu wasatiyah adalah Islam sebagai agama pertengahan dan adil. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, ummatan wasatan, tidak ekstrim kanan, ifrat atau berlebihan, dan tidak ekstrim kiri, tafrid atau mengurangi. Berada di jalan lurus, siratal mustaqim. Islam sebagai saksi bagi seluruh manusia. Ciri-ciri umat wasatiyah yaitu seimbang dalam akidah, ibadah dan muamalah, mengedepankan keadilan, proporsional dan musyawarah, bersikap islahiyah atau reformatif dan perbaikan, tidak kaku atau jumud, dan tidak liberal berlebihan. Mengakomodasi kemajuan zaman tanpa keluar dari nilai Islam. Wasatiyah menjaga agama dan umat. Menjaga agama atau himayatuddin, menghindari sikap ekstrim seperti khawarij. Agama itu mudah, tidak dipersulit. Menjaga persatuan umat atau himayatul ummah, dan akidah, akhlak, pemikiran dan muamalah umat terjaga. Wasatiyah dalam kehidupan sosial dan negara. Taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Tidak membenarkan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Menjaga stabilitas negara atau himayatud daulah. Sinergi antara ulama dan pemerintah tidak bertentangan agama dan negara. Keseimbangan dunia dan akhirat, dan ilmu dan amal. Seimbang antara ilmu dan amal yaitu seimbang antara khauf atau takut dan roja atau harap. Ikhtiar dan tawakal harus berjalan sesama, tidak meninggalkan dunia demi akhirat dan sebaliknya. Wasatiyah membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Materi yang ke-9 adalah aliran mazhab akidah. Pentingnya mempelajari aliran pemikiran dalam akidah Islam agar cara berpikir tidak sempit dan tidak bebas tanpa batas. Nubuwah Nabi SAW, itu umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang selamat, Al-Firqah An-Najiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan yang selamat. Golongan yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabat itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsipnya yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Bukan sekadar mengaku sunnah, tapi juga berjamaah. Berbeda dengan Syiah, yaitu mengultuskan Ali dan mengkafirkan sahabat, atau Khawarij, yaitu takfiri dan mengkafirkan selain kelompoknya. Perbedaan firqah dan ormas. Firqah adalah aliran pemahaman akidah, ormas adalah sarana dakwah dan sosial NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Ormas di Indonesia bukan firqah sesat, tidak boleh mudah menyesatkan atau mengkafirkan sesama muslim. Mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3 mazhab utama yang disepakati ulama yaitu yang pertama Ahlul Athar atau Athariyah, Imam Ahmad bin Hambal. Asy'ariyah, Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Yang ketiga adalah Maturidiyah, yaitu Imam Abu Mansur al-Maturidi. Digunakan untuk menjaga akidah dari Mu'tazilah atau berlebihan pada akal, dan ateis atau sufasta, yaitu menolak Tuhan. Mayoritas ulama besar berada dalam 3 mazhab ini. Aliran menyimpang dan bahayanya. Khawarij, ciri utama yaitu takfiri, mudah mengkafirkan, menghalalkan darah muslim, membolehkan pemberontakan. Selanjutnya adalah Syiah, mengkultuskan Ali dan keturunannya, menolak keadilan sahabat Nabi, ajaran menyimpang seperti nikah mut'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu dosa besar yaitu kafir, muslim tetap muslim kecuali syirik.
Materi yang ke-10 adalah bahaya liberalisasi akidah, ibadah, dan syariah, fenomena zaman modern, dan tantangan akidah. Zaman modern ditandai keterbukaan pemikiran dan lintas ideologi. Muncul tren baru yang perlu diwaspadai, atau liberalisasi akidah. Liberalisasi awalnya diklaim menjadi pencerahan dan pembaruan, masuk ke ranah Islam dan memengaruhi cara pandang umat. Asal-usul liberalisme Barat. Lahir dari konflik agama versus sains di Barat. Agama dianggap dogma dan menghambat kemajuan. Akal dijadikan satu-satunya tolak ukur kebenaran. Muncul gagasan ekstrim, yaitu Tuhan telah mati. Terjadi pemisahan antara agama dan ilmu, atau sekularisme. Masuknya liberalisme ke dunia Islam. Diadopsi oleh sejarah muslim yang belajar di barat. Muncul gerakan Islam liberal atau JIL sekitar tahun 2000-an. Menyebar lewat buku, jurnal, majalah, kampus-kampus Islam, media sosial dan podcast, menyasar akidah dan syariah. Contoh praktik liberalisasi agama. Wacana nikah beda agama, liberalisasi salam lintas agama, dukungan terhadap LGBT dan nikah sesama jenis, perempuan menjadi imam sholat campur laki-laki, menggugat teks agama yang sudah baku, waris, poligami, dan jilbab. Sikap yang harus diambil yaitu liberalisme dan ateisme mengancam keutuhan akidah. Ateisme lebih berbahaya karena menolak Tuhan dan akidah. Putusan MUI dan MA yaitu nikah beda agama tidak sah. Akademisi dan umat wajib bersikap kritis, memberi edukasi kepada masyarakat, menjaga kemurnian akidah. Kuliah akidah penting untuk meluruskan pemahaman. Materi yang ke-11 adalah mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Al-ittiba' wal qudwah, yaitu mengikuti dan meneladani Nabi. Konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Iman bukan hanya ucapan tapi amal nyata. Rasulullah sebagai uswah hasanah, yaitu teladan yang baik. Teladan terbaik. Ketaatan kepada Rasulullah sebagai bagian dari iman. Taat kepada Allah tidak sempurna tanpa taat kepada Rasul. Perintah Al-Quran yaitu ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Berpaling dari Rasulullah tanda penyimpangan iman. Mengikuti Rasulullah adalah jalan rahmat dan syurga. Bentuk meneladani Rasulullah SAW yaitu membenarkan semua yang dikabarkan Nabi dalam Al-Quran dan hadis, menolak sikap ingkar atau menolak sikap ingkar sunnah. Apa yang disampaikan Nabi adalah wahyu. Sami'na wa ata'na dalam menerima hadis. Iman kepada Allah harus disertai iman kepada Rasulullah. Menjauhi larangan dan mengikuti sunnah Nabi, melaksanakan perintah Nabi dan meninggalkan larangannya. Larangan menyelisihi fitrah dan sunnah, penyimpangan membawa fitnah dan kerusakan. Contohnya yaitu adab makan, berpakaian, menjaga fitrah gender. Menyelisihi sunnah berdampak sosial dan moral. Cinta Rasulullah dan implementasi dalam kehidupan yaitu mencintai Rasulullah melebihi diri, keluarga, dan dunia. Ibadah harus sesuai tuntunan Nabi, bukan kreatif sendiri. Meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek kehidupan. Pentingnya belajar sirah dan syama'il Nabi. Meneladani Nabi menjadi bukti kesempurnaan syahadat. Materi yang ke-12 yaitu hari kiamat dan kehidupan akhirat. Iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah bagian dari rukun iman. Hari akhir termasuk perkara gaib yang wajib diyakini. Rasulullah SAW telah mengabarkan dekatnya hari kiamat sejak 14 abad yang lalu. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Tanda dekatnya kiamat. Tanda-tanda kiamat kecil hampir seluruhnya telah terjadi. Dahsyatnya hari kiamat. Malaikat Israfil siap meniup sangkakala. Tiupan pertama yaitu seluruh makhluk akan mati. Tiupan kedua seluruh manusia dibangkitkan kembali. Bumi dan langit dihancurkan. Kehidupan dunia pun berakhir. Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan belum dihitan.
pada padang mahsyar dan keadaan manusia. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Matahari sangat dekat, manusia tenggelam oleh keringatnya sendiri. Keadaan manusia berbeda-beda sesuai amal. Ada yang wajahnya berseri dan mendapat naungan Allah, dan ada juga yang ketakutan dan kehinaan. 7 golongan mendapat naungan Allah, termasuk pemuda ahli ibadah. Hisab, timbangan amal dan syafaat. Semua amal akan dihisab dan ditimbang secara adil. Amal sekecil apapun tidak akan diabaikan. Catatan amal diberikan tangan kanan yaitu keselamatan dan tangan kiri yaitu kebinasaan. Syafaat Nabi Muhammad SAW atau syafaatul uzma. Ada umat yang masuk surga tanpa hisab karena tauhid murni. Kunci keselamatan akhirat, la ilaha illallah adalah kunci surga. Tauhid murni menyelamatkan meski dosa banyak. Bekal terbaik menuju akhirat adalah takwa. Dunia hanya sementara, akhirat kekal selamanya. Jangan tertipu kenikmatan dunia, persiapkan amal sejak sekarang. Baik, demikian presentasi rangkuman 12 materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.